perekonomian yang cukup tidak baik-baik saja ini bukan karena karena pemerintahannya, tapi karena memang dunia lagi kacau balau. Dunia lagi ada external pressure, plus internal kita juga problem. Ini yang gue bilang Pak Prabowo lagi cuci darah kan sebenarnya. Di mindsetku 200 triliun itu dikucurkan hanya untuk 1 bulan. Mungkin saja dok. Masalahnya setelah 1 bulan habis lo ada duit lagi nggak? Jangan sampai nanti duit ini habis lalu rakyat diperes pakai pajak. Selama resesi belum terjadi yang sampai bam jatuh gitu, misalnya Amerika krisis kayak 2008, ini drama masih terus dibikin. Berarti ini masih panjang? Masih panjang. Penyiksaan ini masih panjang. Dokter atau doktor? Doktor. Doktor Gemma Guyardi. Oke. S3 ya berarti ya? Ya, jadi gue dokter tuh 2021, profesornya 2024. Gitu. Gue pikir dokter juga. Enggak, yang dokter Anda. Otak gue gak sanggup. Lah, dokter kan sudah S3, jadi lebih pintar dong. CEO Astronaci International, apa itu Astronaci? Astronaci International tuh research company yang gue diriin 2009 waktu itu. Jadi gue step in di market 2007 awalnya. Gue mulai belajar tuh 2006 akhir, 2007 akhir gue masuk ke market. Jadi 2009 itu gue announce company ini. Jadi Astronaci itu astrologi dan Fibonacci. Sebuah keilmuan untuk ngelihat market tuh mau naik mau turun tanggal berapa gitu. Makanya kan lu lihat nih time trader kan. Gitu. Jadi ngelihat ilmu astronomi gitu ya? Bintang datang. Planetary, betul, full zodiak, moon, new moon, yes. Serius? Jadi keilmuan itu kan sebenarnya udah ada dari tahun 1900 sebenarnya. Ini nggak bercanda kan? Beneran. Gue salah bawa tamu lagi. Jadi kalau gue nih Libra nih cocoknya kayak gimana? Nah, itu personal astrologi, gue nggak deal sama yang kayak begituan. Jadi kayak misalnya ya, selama ini karya gue di Indonesia kan, ya gue bersyukur sih beberapa kali gue dapat muri udah 8 rekor kan per hari ini. Yang 4 tuh dari finance gitu. Jadi gue kasih tahu beberapa waktu COVID itu kan market hancur-hancuran. Ya, jadi waktu itu kita live, gue bilang tanggal 24 Maret 2020 itu terakhir market turun. Itu live di YouTube. Dan exactly tanggal 24 kalau lu cek hari ini. Itu terbang. Terus waktu kemarin tarif war, itu kan orang pada panik tuh. Dan gue bilang, semua orang bilang Indonesia gelap. Jual lah apa segala. Gue bilang tanggal 8 April, market kita hijau. Candle-nya itu. Beneran hijau. Gitu. Jadi yang model kayak gini nih, itu makanya gue ngomong we're time trader. Jadi Astronaci itu lebih ke research provider. Gue juga researchnya masuk ke Bloomberg Terminal gitu. Jadi kalau orang sekarang pada pamer, gue pakai Bloomberg Terminal. Ya gue 2018 udah jadi research kontributornya mereka. Jadi, oh iya? Ya coba lu ketik nama gue di Bloomberg Terminal. Tapi gitu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan tanggalan, berdasarkan primbon, atau berdasarkan contoh apa ya, nih? Setiap bulan tuh kan ada repetitive cycle namanya new moon dan full moon kan. Kita semua tahu lah ya, bulan purnama dan segala macam itu. Dan itu tuh mempengaruhi human psychology. Nah, human psychology inilah yang ngedrive market pada dasarnya. Kan supply and demand itu kan based on human psychology pada dasarnya. Gitu loh. Kayak misalnya kita mau belanja, kita optimis, kita pesimis. Jadi elektromagnetik yang ada di otak kita, gelombang elektromagnetik kan ada alfa, beta, theta, gamma, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh berpengaruh dengan frekuensi yang ada di geocosmic frekuensi sebenarnya. Nah, itu yang ngedrive manusia. Nah, itu empiris studinya udah banyak. Dan di dalam S3 gue membawakan metode ini untuk menjadikan sebuah teori. Kalau enggak kan pengikut gue kan tidak punya pegangan. Makanya kan sekarang Gemma di dalam beraktivitas di dalam dunia finance sebagai pengajar, sebagai perintis ilmu, kan gue nggak bisa hanya sekedar bikin ilmu cocok logi gitu. Makanya gue perjuangkan untuk menjadi empirical study. Waktu gue cari dosen promotor juga setengah mati. Tapi ada basicnya ya, bukan berdasarkan feeling, insting. Research and statistik. Research ya, berarti ini ada ilmunya empirical study ya. Memang betul, ada ilmunya ya, dan terbukti ya? Ya terbukti. Kalau secara pada praktikalnya kan bisa lihat setiap kali gua nge-call tanggal berapa, makanya kita bikin slogan market merah ingat Astronaci. Kalau market hijau kok kabur, biarin aja yang muda-muda kan kalau market hijau jadi paling hebat semua kan. Tapi kalau giliran marketnya merah darah kan kabur semua. Nah, gua ngeliat market di situ kan dokter pebisnis. Kan you paling hebat kalau gua bilang lihat kecantikan kan paling berhasil nih gua lihat. Tapi kan harus berani kan gitu loh. Nah, sekarang tantangan buat si Gemma adalah kalau market merah lu berani nggak turun?
Waktu lagi dihantam market turun, ekonomi lagi wah porak-poranda, berani nggak lu ngomong tanggal berapa berhenti turun? Itu gue berpikir ngomong sama tim kalau gue salah gimana ya. Tapi 2011 gue udah pernah ditantang sama Forbes, makanya aku 2011 udah masuk Forbes itu karena ditantang sama mereka gitu. Oke, saya mau tanya ini, orang banyak yang bilang wah ini Indonesia gelap nih sekarang. Indonesia apa nih Indonesia emas katanya, nggak ada wangi-wangi emasnya sama sekali. Perekonomian benar-benar melambat, nyungsep ini katanya. Bahkan kalau misalnya bisa menuju Indonesia resesi, menurut keilmuan lu? Kalau gue lihat ya, satu teori dasar, pasar saham itu adalah lokomotif indikator ekonomi. Jadi kalau lu bisa ngelihat market ini dalam 2 tahun arahnya kemana, lu akan bisa merefleksikan ini ekonomi akan kemana. IHSG itu target gue 8150. Akan ada apapun alasannya, pokoknya IHSG harus ke sana, berarti kan nanti ekonomi itu akan mendukung story-nya. Tiba-tiba ada reshuffle, tiba-tiba ganti menteri misalnya kayak gitu. Itu kan story yang kita nggak bisa duga, tetapi kan kita bisa lihat bahwa oh marketnya itu akan ke 8150 nih gitu. Berarti ada story-nya. Nah, jadi kalau gue bilang apakah ada resiko resesi? Semua negara sekarang ada resiko resesi. Dengan adanya tarif war-nya si Trump ini semua itu terancam resesi. Berarti ini bukan cuma terjadi di Indonesia tapi Semua, global. global. Oke. Pak, ini masalah yang pelik banget. Makanya kan kalau kita lihat yang berani head to head sama Amerika kan cuma China doang. Memang dia punya kekuatan. Nah, Sisanya ampun-ampun ya. kita nggak punya kekuatan. Nego ya. Iya, kita harus nego gitu. Kalau nggak barang kita nggak laku di sana, harganya mahal. Sekarang gini, gue ada bisnis di Amerika, aviation bisnis gue di sana. Dan setiap kali gue ke Amerika, gue pasti beli sepatu. Jadi kalau gue beli sepatu, itu gue nggak pernah beli di Indo. Gue pasti beli di Amerika. Tas, sepatu pasti di sana. Kenapa? Murah. Tapi begitu tarif war ini, di mana barang-barang dari China dihajar persentasenya naik. Kalau di US gue beli di mana sih untuk casual di Ross tuh yang murah-murah tuh. Terus tas-tas Samsonite itu kan dijual murah-murah tuh. Di Walmart murah. Sekarang udah nggak murah lagi. Nah berarti kalau misalnya sekarang juga barang Indonesia yang dijual ke sana, garment lah apa semua dipajakin 19%, siapa yang mau beli? Daya beli masyarakat Amerika juga drop. Oh, jadi semua ini ya. Kena. Amerika drop semua. Semua. Nah Amerika kan justru dia, oke barang lu yang masuk ke negara gue pajakin semua. Supaya masyarakatnya nggak beli barang luar kan. Nah, problemnya buat negara kita, kalau kita tidak bisa ekspor, neraca defisit, nanti balik seperti tahun 2013. Trade balance kita defisit, rupiahnya melemah, habis kita. Oke, berarti ini kalau menurut kesimpulan, perekonomian yang cukup tidak baik-baik saja ini bukan karena karena pemerintahannya, tapi karena memang dunia lagi kacau balau. Dunia lagi ada external pressure, plus internal kita juga problem. Ini yang gue bilang Pak Prabowo lagi cuci darah kan sebenarnya. Oke, ini menarik. Karena semua tamu yang gue datang, itu mudah banget mencari tamu untuk berbicara bahwa pemerintahan kita lagi ya kurang baik, mengkritis ya. Jadi aku minta dengan timku, aku pengen ada tamu yang ya pengen cari tahu deh pandangan presiden kita ini apa. Nggak mungkin dong. Kita nggak mungkin presiden kita pasti orang pintar ya. Iya. Dia pasti kaki tangan kanan, tangan kiri pasti orang-orang hebat, orang-orang pintar ya, pasti bisa berpikir juga ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kan apa yang mereka pikirkan, program-program mereka tidak bisa dikomunikasikan lancar ke bawah. Betul dong. Dan kebetulan dari tim ada menunjukkan Dr. Gema untuk ada ya apa Prabowonomics, Iya, Prabowo. The Fishing Game. Oh, gue tertarik dengar. Kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya itu viral. Tapi lu kenal nggak sama Pak Prabowo? Enggak, harapannya one day mungkin kenal ya. Kalau Bang Hotman kan teman baik tuh. Saya memang dulu dinas di istana. Saya di kantor staf presiden. Sebagai penasihat senior kepala staf kan. Jadi kan kita tahulah birokrasi itu seperti apa. Dan memang sangat sulit kalau kita bilang untuk membenerin negara ini yang sudah sekian lama mungkin banyak polemik internal tuh memang sulit. Nggak mungkin lah kayak dalam 10 bulan lalu tiba-tiba bisa nyulap gitu, susah. Nah tapi Pak Prabowo ini sendiri kan passion dia menjadi presiden itu kan sudah teruji. Berapa kali dia gagal kan, dan hari ini menang gitu. Jadi kalau gue lihat bukan semata-mata beliau itu menjadi presiden tuh untuk mengeksploitasi negara. Kalau gue lihat tuh lebih ke passion dia sebagai gue pingin berkontribusi gitu. Dia udah punya segalanya gitu kan. Ya dari situ gue ngelihat, oke, Prabowonomics ini suatu hal yang menarik. Karena apa? Ini agenda senyapnya beliau untuk bersih-bersih. Makanya dalam 10 bulan, orang tuh cuma ngeliat luarnya, oh hidup gue makin susah, tetap susah, dan seterusnya. Tapi dia nggak lihat. Berita itu muncul koruptor 80 orang ditangkap. Itu di eranya beliau, baru 10 bulan loh kerja.
Jadi artinya apa? Dipotong dulu nih kaki-kakinya. Nah, kenapa gue bilang fishing game? Orang kan selalu bilang, wah menteri titipan, orang-orang dekat semua diangkat. Bagi saya itu sah-sah saja. Ya jelas dong, sekarang kalau kita punya negara atau punya company, yang bakal direkrut kan orang yang kita percaya kan? Oke. Itu normalnya seperti itu, common sense saja. Tapi kalau orang yang percaya ini gue udah taruh nih jabatan, terus lu nggak bisa bener nih, lu abuse kepercayaan gue, ya gue potong kakinya. Itu hebatnya Pak Prabowo. Kamu pendukungku, nih gue kasih, urus baik-baik negara ya. Ya ternyata lu korupsi. Ya ternyata menyalahgunakan jabatan, ya potong kakinya. Ini yang hebat. Jadi itu yang saya bilang the fishing game. Kotak pertama di dalam konten gue yang kemarin viral itu adalah lu ngeberantas korupsi yang benar-benar tidak pernah diberantas sebelumnya. Makanya kalau kita lihat di berita, korupsi ketangkap lah. Orang kan salah ngeliat, wah negara ini udah korupsi semuanya. Ini lagi ditangkepin masalahnya. Coba. Jelasin, gue belum nyampe ini. Yang menangkap orang yang korupsi yang belum terjadi sebelumnya. Ya. Nah itu bagian itu gue nggak paham. Tuh bagaimana cara Pak Prabowo atau presiden kita untuk nangkepin koruptor yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya? Cara nangkepnya gue nggak tahu. Kalau gue tahu kan berarti mudah tertebak. Pak Prabowo ini adalah gerakan senyap yang nggak ketebak karena beliau ahli strategi. Tetapi kalau kita ngelihat, kita cukup dengan akal sehat aja kan kita bisa tahu bahwa dalam 10 bulan dia bekerja, itu yang ditangkap luar biasa. Menteri-menteri kan kena semua. Mulai dari KPK ataupun Kejagung yang turun tangan langsung gitu. Oke, yang gue tahu mantan menteri kan? Iya, mantan menteri kan. Mantan menteri ya? Iya kan artinya kalau lu pernah jabat jadi menteri nih, menjadi mantan menteri. Oke. Susah kan disentuh gitu loh. Terus kemudian kan banyak orang-orang yang bakal kita nggak kepikir gitu misalnya, oh kenapa nih bisa masuk? Mungkin juga ada yang dikriminalisasi, kita nggak tahu ya detailnya. Makanya kan gue bilang itu ranah penyidik. Tapi kalau dari kita sebagai rakyat, instead of kita selalu mengambil sudut pandang, gue ngejudge pemerintah begini dan begitu, coba lu lihat dong karyanya. Dalam 10 bulan pertama, poin nomor 1 adalah banyak yang ketangkap. Banyak yang ketangkap. Termasuk wamennya. Menteri belum ya? Wamen sudah ada ya? Wamen sudah kan. Iya. Nah, wamen sudah, mantan menteri sudah. Nah, yang menteri yang kena kan, yang mantan menteri yang kena barusan kan Pak Nadiem. Nah kan kita tapi nggak tahu. Terus Pak Tom Lembong kan kita nggak tahu. Itu misinya apa di belakang. Bukan ranah kita lah untuk membahas. Tapi kita sebagai rakyat paling nggak kita mengapresiasi bahwa ini presiden beneran nih. Serius loh dia, waktu bilang koruptor gue habisin nih ya. Lu kalau misalnya abuse negara ini di pemerintahan gue, lu jangan macam-macam. Tapi kan orang-orang ngomong nih omon-omon. Oke. Gitu. Sampai gue di sana. Oke. Selanjutnya apa lagi strateginya? Terus kan kita lihat sekarang dia mau memulihkan ekonomi Indonesia. Kita lihat deh. Problemnya Indonesia ini kan sebenarnya apa sih? Kalau kita bilang gelap tuh gelap beneran loh. Kalau kita lihat struktur yang harus dibenerin itu udah katastrofi banget, udah berkaraknya. Jadi mulai dari korupsinya sampai birokrasinya itu bermasalah, perizinan, produktivitas semua itu masalah di Indonesia ini. Oke. Apapun lah kalau kita bilang. Kita bandingin sama Malaysia deh, sama Singapura itu terlalu jauh. Jadi kalau misalnya mau benerin Indonesia itu ibaratnya kayak usus, itu udah kanker di utus ini mesti dipotong-potongin. Nah berarti salah satunya adalah strategi beliau misalnya kayak makan gratis, kan banyak dikomplain orang. Busuk lah apa, yang di spot kan busuknya. Tapi berapa banyak tenaga kerja yang dihasilkan, berapa banyak petani yang diuntungkan, itu nggak pernah di-spot sama media. Itu yang gue bilang itu nggak fair, makanya aku angkat di video gue. Oke. Berapa ratus ribu, terus berapa juta petani itu yang dapat committed job hanya karena itu gitu. Tapi ini gue counter langsung ya. Gue juga nggak begitu hobi politik dan tidak begitu hobi ekonomi ya. Gue cuma pebisnis biasa sih, pebisnis kecil sih sebenarnya. Tapi gue langsung counter dari tamu-tamu yang sebelumnya hadir. Mereka juga berkata bahwa makan siang gratis ini juga pemborosan. Mau tidak mau harus diakui bahwa budgetnya sungguh besar sekali dan ini tidak menambah apapun, Dr. Richard. Ya artinya orang makan ya udah kenyang, udah besok makan lagi, cari makan lagi. Sedangkan tidak menambah perekonomian, nggak, ya mungkin efeknya akan jangka panjang sekali. Sedangkan yang jadi permasalahan adalah kita nggak punya dana, dananya nggak cukup. Jadi untuk kesana aja itu sudah pemborosan luar biasa besar. Padahal sekarang daya beli lagi jelek nih, sebenarnya bisa dikucurkan ke sana. Menurut lo? Dua hal. Yang pertama, oke lah pemborosan, tapi buat masyarakat nggak. Let's to be fair. Yang makan tuh loh, pada nyatanya, yang makan tuh manusia masyarakat Indonesia yang susah cari makan di sekolah. Dan banyak orang-orang yang di Indonesia Timur itu yang bersyukur atas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting, untuk makanan itu bisa jadi, itu kan dibuat oleh masyarakat Indonesia juga. Ada berasnya,
ada bahan lauk pauknya. Siapa yang nyediain? Tapi idenya bahwa sampai jadi nampan di siswa itu, di belakangnya ada ribuan tangan yang ngerjain. Gue nggak bilang bahwa pemerintah kita bener. Kalau bener ya harus ditelusurin dong. Kenapa sampai busuk? Kenapa menunya sampai kita ngelihat aja nggak selera makan? Kan itu yang disorot orang. Tapi secara ide, big idenya bener. Nah ini yang problem di tempatnya Pak Prabowo itu, untuk mikronya ini nggak jalan. Dan menurut lu itu nggak pemborosan untuk kondisi ekonomi seperti sekarang ya? Sekarang, ekonomi yang seperti ini, kalau dibilang pemborosan, banyak Pak yang lebih pemborosan tetapi tidak kena, tidak kembali ke masyarakat. Oke, kita satu sepakat dulu deh katanya. Menurut lu apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini? Daya beli Indonesia saat ini? Down. Kacau Pak. Jadi daya beli masyarakat itu dokter bisa ngerasain juga. Yang mungkin kalau dulu kalau ekonomi GDP-nya tinggi, orang mau ke skincare juga gampang belinya. Sekarang orang mikir kan, akhirnya lebih baik gue resikokan diri ambil skincare yang nggak jelas, yang kacau-kacau itu, pokoknya mukanya nanti bisa rusak, yang penting dia beli. Ini kan menunjukkan bahwa daya belinya turun, sehingga dia mulai mencari alternatif, cari barang yang lebih murah, walaupun itu merusak diri sendiri. Oke, itu diakuin ya? Oh, diakuin. Itu memang terjadi? Terjadi, dan kita nggak baik-baik saja. Di semua lini? Semua lini. Semua lini itu. Semua sektor bisnis ya? Yes, semua sektor. Perlambatan ekonomi? Pasti, itu mau diakui atau tidak, ekonomi kita 5 ini bentar lagi bisa turun 4,9 kalau nggak dibenerin. Iya, tapi kalau kita ngomong 6, 5, 4,9, itu kan angkanya relatif kecil ya. Tapi kan yang terjadi impact di masyarakat itu gede ya? Turun 0,1% itu gede dok. Gede ya? Gede dok. Aku nggak tahu sih masalah angka sih. Kan, karena ini per kapita, kita bicara tuh pendapatan per kapita kan. Tapi yang jelas banyak orang yang berbicara pada saat lebaran kemarin, teman-teman yang ada di UMKM, yang tadinya kami ngerasa sepi sekali, yang tadi yang ngerasa ada omset, sepi. Bahkan down-nya itu ada yang down-nya 80%, sampai tutup. 70%, sampai tutup. Sampai tutup, bener. Banyak usaha-usaha juga sampai tutup. Berarti kan walaupun yang di atas turunnya 0,0 berapa, tapi yang di bawah ini benar-benar. Dan itu fakta terjadi ya? Pertanyaannya gue balikin lagi tadi. Apakah yang terjadi sekarang ini, perekonomian yang tidak baik-baik saja, daya beli yang lagi turun ini, itu ada impact dari makan siang gratis atau tidak? Enggak lah, terlalu kecil lah. Sekarang gini dok, penyakit yang paling parah buat seseorang itu adalah komplikasi. Ketika dia kena diabetes, terus dia juga kena ginjal. Problem itu, kena jantung, diabetes sama ginjal. Yuk kasih obat ini, nyembuhin yang sini tapi ngerusak yang sini. Gimana mau nyembuhinnya? You mesti pilih salah satu kan. Salah satu ini dipilih ya costly tetap, tapi yang at least bisa menyelamatkan sebagian kecil gitu misalnya ya. Kalau mau disuruh harus benerin ini yang rusak semua, itu udah bener. Yang satu, potong kakinya yang korupsi dulu. Karena core dari masalah yang ada di Indonesia itu korupsi. Nepotisme, korupsi. Ini core-nya, ini kankernya tuh di situ. Jadi potong dulu. Terus kemudian yang kedua, tidak ada kebijakan ekonomi yang berlaku untuk masa yang panjang. Ada produk life cycle-nya. Misalnya kebijakan Bu Sri Mulyani. Mungkin bagus 10 tahun yang lalu. Tetapi menghadapi situasi seperti ini, tidak bisa menggunakan konsep ekonomi yang dipakai itu untuk sekarang. Makanya diganti nih. Pak Purbaya. Dengan gayanya yang orang lihat koboi. Tapi kan konsepnya dia ditiru zamannya Pak SBY. Karena beliau menteri orang staf sus di zamannya Pak SBY. Di mana itu menggunakan konsep cash shifting. Gelontor, duit misalnya. Ini kan tidak dilakukan sama yang sebelumnya. Tapi apakah cara ini bisa dipakai terus? Enggak juga. Jadi itu yang harus kita lihat. Apakah MBG itu gara-gara MBG semua jadi jelek? Enggak. Enggak ada urusan sebenarnya. Yang membuat semua jadi jelek itu adalah ketidakberesan di dalam internal birokrasi yang sudah sekian lama tidak dibenerin. Selanjutnya apalagi strateginya Prabowo Nomik ini? Jadi kalau kita lihat, tadi sudah MBG ya, salah satunya. Terus kemudian gerakan anti korupsi itu berbeda sama yang nangkepin korupsi tadi. Ini sebenarnya induknya kan. Gitu. Jadi motornya adalah bagaimana sekarang kita nge-replace orang-orang yang tidak kompeten. Terus kemudian juga mungkin ya ke depannya yang gue prediksi adalah selain menteri itu bawah-bawahannya juga akan dikencengin semua. Tapi butuh waktu. Terus kebijakan. Nah baru kita sekarang ngomong kebijakan nih. Kebijakan apa? Yang sekarang diminta kan RUU perampasan aset sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari Pak Sufmi Dasko kemarin, tunjangan dipotongin segala macam, itu nunjukin bahwa sebenarnya presiden kali ini bukan presiden yang silent. Kalau dulu kan Pak Jokowi stylenya lebih ke udah diemin dulu. Kalau Pak Prabowo lebih agresif nih. Oke, rakyat mau begini,
Demo gede-gedean. Oke, ambil win-winnya. Walaupun 17+8 tidak diselesaikan semua. Tapi ada tuh yang sistemik untuk meredam dulu misalnya. Nah ini merupakan satu hal yang menurut gua besar role-nya untuk 5 tahun ke depan. Dan itu salah satu manuver yang hanya berani dilakukan oleh seorang Pak Prabowo. Itu yang penting. Gue nggak nangkap kebijakan. Apa yang maksudnya kebijakannya? Kebijakannya adalah dengerin suara rakyat maunya apa. Bukannya itu sudah kewajiban? Masalahnya dilakukan atau tidak. Kalau kita ngomong seperti itu, pasti semua presiden mengklaim sudah melakukan apa yang diinginkan rakyat dong pasti. Faktanya, apakah berani seperti Pak Sufmi kemarin, walaupun tidak semua ya. Saya bilang kan banyak orang komplain, wah tuntutan gue segini, kenapa lu cuma kasih segini misalnya. Yang dikasih sama dia kan tidak full. Hanya ada 6 kalau nggak salah. Tapi itu menunjukkan bahwa I'm listening to you, gue kerjain nih. Stop demo, Oke. gue kerjain. Dan itu dampaknya gede. Kenapa? Masyarakat sekarang tuh kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kalau kita monitor di cyber ya, dunia cyber netizen, setiap kali ada kegiatan pemerintah, 80% ngehujat. Sebuah negara yang masyarakat tidak percaya pada pemerintah, itu chaos. Makanya kalau kita lihat Thailand zaman dulu, Raja Bhumibol itu, dipercaya masyarakat, disayang sama masyarakatnya. Makanya establishnya Thailand oke-oke aja. Indonesia kehilangan sosok figur yang bisa di-trust. Kalau masyarakat sudah tidak trust, ini masalah. Nah, Pak Prabowo sekarang sedang mengembalikan konsep itu. Permasalahannya menurut lu sekarang masyarakat sedang trust dengan pemerintahan, bukan pada satu sosok ya? Atau tidak trust. Kehilangan trust itu yang gue selalu highlight. Prabowonomik harus cepat memulihkan kepercayaan masyarakat. Dan itu tidak hanya kalangan bawah loh. Oke. Kehilangan trust masyarakat itu terjadi karena perilaku daripada, ya contoh seperti kemarin lah DPR kan. DPR itu kan perwakilan rakyat sebenarnya. Tapi sampai terjadi penjarahan kan masyarakat mengklaim bahwa lu berjoget-joget di atas penderitaan orang. Ini aja menjadi satu masalah. Masyarakat tuh nggak percaya. Even joget itu kan sebenarnya bukan merefleksikan sebuah penghinaan. Gue boleh dong joget gitu. Masa sebagai wakil rakyat gue nggak boleh joget? Termasuk gue hadirin upacara di Istana Negara. Itu kan ada momen di mana kita dengerin lagu nasional, lalu kita celebrate. Gue lihat komennya itu ngehujat. Masyarakat lagi susah, kenapa di Istana Pesta menghamburkan uang negara, joget-joget. Ini kan udah misleading banget. Ini udah kayak krisis kepercayaan yang sampai menjadi antipati. Itu bukti, Pak. Itu nggak bisa dipungkirin. Dan ini yang harus segera diobatin. Oke. Ini luka. Indonesia tuh lagi terluka. Hati masyarakat tuh terluka, dan itu tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah. Menengah ke atas. Sama. Ragu-ragu untuk investasi. Ragu invest, hopeless, kabur aja dulu. Ketika muncul kabur aja dulu, malah keluar statement daripada Wamen kan waktu itu. Kabur aja lah sekalian segala macam. Itu kan melukai. Oke, membuat penurunan kepercayaan dari masyarakat ya? Blunder. Oke. Selanjutnya apa lagi strateginya? Strateginya Pak Prabowo mau ngangkat supaya sektor-sektor yang dulunya mati, yang nggak berkembang, itu naik. Contohnya? Banyak contohnya, cuma gue nggak bisa share sekarang. Kenapa? Ya, itu sebuah agenda yang nantilah mereka yang akan ceritain intinya. Bagaimananya. Tapi yang jelas, sektor UMKM. Itu yang akan nanti dibantu, didorong. Karena UMKM ini punya kontribusi terhadap GDP yang besar. Oke. Nah, caranya gimana? Kan itu. Salah satunya adalah, ini nggak tahu nanti bakal dijalankan seperti apa, tapi yang jelas kita sudah banyak memberikan saran, regulator. Itu harus benar. Karena sekarang UMKM nggak bisa maju, kehalang dengan berbagai macam perizinan dan seterusnya yang ini akan menghambat. Nah, next-nya ini harusnya yang akan dibersihkan. Oke. Kita masuk ke inti ya. Jadi ditargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Apakah itu realistis atau tidak? Menurut dokter dulu gantian. Wah, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti 6%, 7%, 8%. Okay. Yang aku tahu klinikku rame atau enggak, skincare-ku laku atau enggak. Titik, cuma itu aja. Kalau ini berhasil, skincare-nya rame. Nah, pertanyaannya mungkin nggak 8%. Jadi gini, untuk bisa menaikkan 8%, dia menggelontorkan 200 triliun. Kan itu yang dijabarkan di media ya. Kita harus tahu ada yang namanya ICOR. Incremental
cash output ratio. Jadi misalnya gue gelontorin 200 triliun, itu bisa naikin berapa PDB? Oke. Indonesia IKOR-nya itu rendah. Indonesia IKOR-nya itu tinggi. Rasionya itu nggak bagus. Ya, artinya tinggi apa? Untuk naikin misalnya rasionya naikin 100 juta misalnya, dia harus butuh investasi 700 juta. Which is tuh tinggi banget. Modal untuk naikin growth itu terlalu gede. Ya. Nah, kalau dengan 200 triliun, itu equal cuma di bawah 1% kalau nggak salah PDB. Jadi kalau kita bilang dengan 200 triliun, dari sekarang 5 mau naik ke 8, kan nggak masuk hitungannya. Iya dong, kalau sekarang 200 triliun itu equal dan 0,9 deh, misalnya, atau 1. Sekarang GDP kita 5, berarti 200 triliun ini kalau berhasil sempurna nih, berarti cuma naik berapa? 6 kan? Pasti menteri sekarang ini punya agenda, tapi saya nggak ngerti apa. Tapi kalau saya jadi menteri, mohon izin nih, saya nggak mungkin akan ngomong bahwa gampang kok akan ke 8%. Saya nggak berani ngomong begitu. Karena untuk... Berarti tidak realistis ya? Saya nggak ngerti agendanya. Aku pengen tanya ini ya, ada 2 berita. 200 triliun ini dicetak uang baru atau sebenarnya dana yang sudah mengendap? Dana sudah mengendap. Dan itu sudah dapat izin presiden. Pak Prabowo setuju nih kalau nggak salah, hari ini saya baca. Jadi dana yang mengendap itu dialokasikan, kalau nggak salah ada 450 atau 500 triliun, diambil 200, ditaruh di Himbara. Itu ngapain diendapin di BI? Nah, ini yang jadi masalah kan. Ini seperti tadi gue ngomong. Gue tadi bilang apa? Kebijakan atau strategi ekonomi itu tidak bisa berlaku sepanjang zaman. Mungkin 10 tahun yang lalu cara konservatif seperti itu oke. Tapi menghadapi situasi masyarakat yang terluka, kondisi external pressure, kemungkinan, you bilang tadi daya beli menurun, itu cara pengetatan yang seperti itu nggak mungkin bisa dipakaikan di sini. Gue apresiasi menteri kita berani lakukan itu. Ambil tuh celengan, bongkar, masukin, biar masyarakatnya liquid. Bukan cetak uang ya? Bukan. Berarti cetak uang 200 triliun itu gosip atau hoax? Enggak dong. Kan tidak dibicarakan seperti itu. Beritanya memang dia ngambil risetnya. Sebelum cerita ini kan ada berita sebelumnya. Enggak begitu. Pemerintah akan mencetak uang 200 triliun. Nggak bisa 200 Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Oke, uang yang sudah ada ya. Uang sudah ada. Apakah uang yang akan di dalam bentuk kredit ini kan? Dalam bentuk kredit ke perbankan kalau aku nggak salah kan? Betul. Bukan bansos kan? Bukan, ini cash shifting, tapi bukan langsung jatuh ke masyarakat. Langsung ke perbankan? Ke perbankan. Berarti orang melakukan pinjaman dong? Pinjaman, nah kan berarti kan gini, ada resikonya nggak? Itu kan kita bahas nanti kan? Kan semua kebijakan pasti ada resikonya. Kita jelas-jelas ya, karena bagi orang pintar akan mengerti. Kan nggak semua orang pintar. Iya. Bukan artinya kita ngomong pintar itu yang cerdas-cerdas, enggak. Gue pun salah satu yang bego. Teredukasi lah. Kayak tadi aku bilang tadi kan, bagi aku nggak peduli mau 6%, 7%, 8%. Bagiku skincare-ku laku atau enggak, klinikku rame atau enggak. Dan aku yakin yang di rumah juga sama. Bagi dia jualan bakso dia rame atau enggak, betul. siomay dia laku atau enggak, cuma itu doang kan. Nah, podcast ini akan memberikan pencerahan. Ya, supaya nyampe ke mereka kayak gitu. Dan 200 triliun itu bukan dibagi-bagi ke masyarakat, tapi dalam bentuk dikasih ke perbankan, bank. Masyarakat boleh pinjam uang. Misalnya, karena ada uang nih 200 triliun. Ya. Dikasih likuiditas banknya untuk memberikan pinjaman pada masyarakat. Ekonominya mutar kan itu. Mutar. Karena dipinjam duit. Bisa beli skincare. Gaji karyawan dulu dong. Ya. Gila aja. Pinjam duit untuk konsumtif. Kalau bisa diputar lagi kan. Diputar penambahan jumlah tenaga kerja yang bertambah. Itu kan idealnya. Dan akhirnya masyarakat punya gaji. Berputarlah perekonomian ini balik lagi ke atas. Betul. Itu ide besarnya. Iya. Cukup nggak? 200 triliun itu. Bisa cukup, bisa nggak, tergantung juga. Makanya ini trial ya. 200 triliun itu untuk berapa lama sih? Saya nggak tahu. Belum tahu kan. Makanya kan gue bilang, menteri ini kan koboi katanya. Ya kan? Ya cuma menurut gue koboinya dia terlalu confident kalau ngomong langsung bisa tembak 8%. Nah pasti dia punya agenda lah. Tapi nggak tahu apa itu Europea statement. Ya kan? Euforia maksud gua. Kalau aku nggak salah juga 200 triliun ini kalau misalnya dipakai sistem perbankan seperti ini, dari bank ke bank, itu akan menghasilkan sampai 2.000 triliun. Itu kalau kita bicara 10 kali leverage, belum tentu bisa 10 kali. Ya 3 kali deh leverage. Masalahnya, non-performing loan-nya dipikirin nggak? Kredit macetnya. Nah ini kan masalah nih, lu pinjemin, oke idenya bagus, kita pinjemin. Siapa yang lu pinjemin?
Kalau misalnya ini menteri tidak di-backup dengan menteri yang lain, struktur core problemnya tidak dihilangkan, ini adalah seperti morfin, Dok. Kita ngomong pakai konsep kedokteran. Gue dikasih painkiller karena gue sakit. Ini yang terjadi sekarang. Banyak yang nanya ke gue, makanya gue bilang ini harusnya gue ngomong di konten gue dulu nih. Ini premier nih, isi kepala gue share di sini. Jadi kalau ditanya, banyak kemarin dan nanya, Pak Gema gimana pendapatnya? Gue masih diam. Ini adalah painkiller, itu kata kunci gue. Nanti judul konten gue berikutnya adalah painkiller. Kenapa? Masyarakat lagi sakit, betul. Ekonomi lagi melambat, daya beli kurang. Kuncinya cuma stimulus. Nah, stimulus kan banyak. Kalau Amerika, dia pakai QE dulu, quantitative easing. Kalau kita kan, mata uang kita bukan monetary reserve gitu. Kita nggak bisa melakukan itu. Jadi yang kita bisa lakukan salah satunya cash shifting. Oke lah, pakai cash shifting, kita pakai perbankan, salurin gitu. Masalahnya ini painkiller. Lu nyalurin ke pihak yang salah, non-performing loan-nya naik. Lu nyalurin ke pihak-pihak eksportir, tapi eksportirnya tidak didukung dengan perizinan yang cepat, nggak bisa ekspor kan? Akhirnya apa? Tikus mati di lumbung padi. Dia harus bayar bunga kan? Oke. Tapi nggak bisa output, nggak bisa produktif. Habis dia. Masuk ke defisit lagi, masuk ke pelemahan rupiah. Nah ini kalau tidak integrated, Indonesia itu tidak melakukan integrated manajemen di makro dan mikroekonominya. Ini yang bermasalah. Mudah-mudahan Pak Menteri yang baru dia bisa secara integrated berpikir, oke gue punya kebijakan ini, ngomong langsung ke Pak Prabowo. Saya perlu di backup 1, 2, 3, 4. Menterinya ini, itu tugas kita di KSP dulu. Oke. Ada bottleneck, menteri panggil, diadu, kasih solusi. Sekarang kan langsung ke Pak Presiden nih. Menurut gua kalau misalnya ini hanya cuma gelontor begitu, tidak secara integrated dari kementerian yang lain, perizinan yang lain, habis nih program. Makanya gue bilang, ini kan baru awal. Kita nggak tahu. Di mindsetku 200 triliun itu dikucurkan hanya untuk 1 bulan. Salah ya? Mungkin saja, Dok. Masalahnya setelah 1 bulan habis, lo ada duit lagi nggak? Jangan sampai nanti duit ini habis, lalu rakyat diperes pakai pajak. Nah selama ini kan diinjek pakai pajak duitnya tapi disimpan kan. Nah sekarang idenya bagus. Oke, duit yang hasil kita ambil dari pajak dari mana-mana, ayo kita kembalikan melalui sistem moneter perbankan yang dikembalikan lagi pada masyarakat. Itu sudah checkpoint. Good idea. What next? Lu bisa beresin nggak bottleneck-nya? Apakah serta-merta digelontor 200 triliun PDB bisa 8%? Pakai IKOR aja hitungannya. Saya juga bukan expert ekonomi seperti beliau. Tapi kalau misalnya IKOR kita skornya tinggi, 200 triliun equal dengan hanya 1% PDB, gimana caranya bisa naik sampai 8%? Oh, mungkin multiplier efeknya. Dengan gua taruh 200 triliun, nanti bisa berkembang, ada leverage-nya. Oke, tell me your strategy. Mungkin ya masyarakat nggak perlu tahu, ya kita doakan saja. Oke, seberapa optimis dengan strategi Prabowo-nomik ini terhadap perekonomian? Ini satu filosofi ya. Lu optimis, lu nggak optimis, itu juga nggak ada gunanya pada dasarnya. Lu optimis susah, pesimis juga susah, mendingan kita optimis. Karena kalau kita optimis, kita membawa sebuah vibe yang positif, hasilnya mudah-mudahan positif. Karena masyarakat Indonesia juga udah terbiasa hidup susah. Mau siapapun presidennya kan mereka klaimnya gue hidupnya susah. Jadi kalau kali ini kita optimis dan ternyata berhasil, ya bisa jackpot gitu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, ya sudah, yang penting kita berusaha gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah optimis, ya optimis aja. Gue mau tanya ya, dari masalah yang ada di dunia sekarang, ini kan global ya. Artinya bukan cuma negara kita yang susah, kalau aku nggak salah ya. Di Singapura juga susah juga. Thailand juga katanya susah juga. Susah, semua Daya susah. beli katanya lagi turun juga. Semua bro. Bahkan Nepal aja sampai... Ribut, niru Indonesia lah malahan. Iya. Hebat Indonesia kan. Ya itu karena mereka nggak tahan lagi. Filipina juga kan. Filipina juga. Chaos juga sama. Ya intinya adalah daya beli amat sangat jelek banget. Perekonomian amat sangat jelek banget. Dan akhirnya membuat masyarakatnya marah dan bereaksi akhirnya. Dari semua permasalahan yang ada di dunia ini, negara mana yang malah makin makmur? New Zealand mungkin kali ya. Australia, New Zealand. Oh iya? Ya at least kita nggak pernah dengar dia demo. Gitu aja. Dan orang sekarang mau berbondong-bondong gue mau pindah Australia. How about China? Ya China beda league lah. China kan komunis. Sosialis. Konsepnya beda. Pemerintah mengambil keputusan tegas, diktator banget kan. Nggak bisa jadi comparison.
Tapi daya beli di sana bagaimana? Perekonomian di sana bagaimana? Menurut gue sih oke. Kalau enggak kan nggak mungkin turis China datang ke Indonesia juga. Sampai charter pesawat segala macam. Walaupun sekarang mereka ada slowing growth. Mulai masuk di dalam slowing growth ekonomi. Atau ada negara-negara mana yang diuntungkan dari permasalahan ekonomi ini? Selain kita ngomong China ya, kita anggap ya. Negara di dunia ini terbagi jadi dua. Importir atau eksportir. Dengan adanya tarif Trump tuh kepukul semua. Karena mostly mereka kan paling banyak destination ekspornya mereka kan China sama US. Untuk 8 bulan sampai 6 bulan ke depan sih suffer semuanya. Itu. Termasuk Eropa. Nggak usah ngomong lagi, Eropa berat juga. It's not easy. Lu pergi ke UK, berapa pound sterlingnya? Terus mereka bisa rent house itu berapa gede? Kita ngeliat dari rumah aja. Gue baru sekarang gue ngerti ya. Tahun inilah gue ngerti sih. Dulu tuh gue nggak ngerti ya. Gue pebisnis ya gue punya beruntung lah ya, punya perusahaan yang cukup baik ya. Punya penghasilan yang cukup baik juga ya. Cukup sukses juga ya. Tapi gue nggak paham sih. Gue tuh dari dulu pikir ya, orang perang negara sini perang. Ya sebodoh lah, yang penting kita nggak perang kayak gitu. Betul, ya kan? betul. Nggak berimpact, ternyata ada impact ya gede banget ya. Ukraina, Rusia, perang, impactnya ternyata gue mikir kok mereka yang berkelahi kita yang kena. Kita yang kena ya. Terus kayak Amerika bilang dia naikin pajak, ya masa bodoh lah. Skincare gue kan nggak ada hubungannya dengan Amerika. Tapi ternyata efeknya dahsyat sekali ya putarannya ya. Ternyata China dan Amerika juga perang dagang. Perang dagang. Efeknya besar sekali. Jadi satu kata kunci kayak COVID itu sebenarnya awal mula. Supply chain problem kan. Mulai dari elektronik, kena supply chains. Bahan baku, raw materials. Ketika Ukraine, Rusia perang ini kan banyak jalur yang ditutup segala macam. Nah ini supply chain problem. Begitu supply chain sudah masalah, berarti ketersediaan barang sedikit, harga pasti naik. Gak bisa lari kan. Plus, negara kita tercinta ini kalau kita import barang, problem pertama kenanya di mana? Di custom. Begitu pengusaha yang import bea cukainya bermasalah, dia simple. Oke, cost gue berapa? Naik 20%, gue pas over ke klien. Nih, 20% harganya naikin. Mampu beli nggak? Itu masalah. Jadi mereka itu satu putaran ekonomi yang dimana satu bermasalah, maka kena semua. Jadi satu rantai. Makanya politik, sosial, ekonomi, ini 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Jangan lu bilang, pebisnis nggak usah ngurusin politik. Gue bukan orang politik. Tetapi sekarang itu politik makin volatile, udah kayak komoditi. Seberapa kuat Indonesia di mata dunia sekarang? Oh, negara kita sih sangat kuat. Sangat kuat untuk dieksploitasi. Negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Planet bumi, gue bilang. Wakanda? Oh, Wakanda vibraniumnya ya. Tapi tetap dia nggak punya rempah-rempah, bro. Bener itu. Makanya gue nggak setuju kalau kerusakan ini. Indonesia salah satu negara terkaya di muka bumi. Gue pernah ketemu orang CIA. Dia ngomong sama gue. Menyamar jadi menteri? Enggak, dia di kalangan dia pernah kerja ya, dia pernah kerja sama CIA. Jadi ya gue ngomong dia bagian daripada CIA lah. Dia ngomong sama gue, minyak kita 100 tahun nggak habis. Sampai 100 tahun ke depan mau eksploitasi segimana gede nggak bakal habis. Itu baru minyak, belum yang lain. Jadi negara kita di planet bumi ini paling kaya. Jadi kalau dibilang sepenting apa, penting sekali untuk dieksploitasi. Dibandingkan dengan Arab Saudi? Jauh menang kita, bro. Dubai? Menang kita. Terus kenapa kita masih miskin? Nah, itu dia. Minta tolong sama Pak Prabowo lah. Ayo kita kembalikan, macan kita ini harus naik. Menang kita. Boleh dicek, karena ini datanya dari CIA. Singapura, Indonesia kayak mana? Ya kayak kita lah, bro. PDB-nya kenapa tinggi sih? Nah, itu dia. Kan gue bilang, integrated management mikro dan makroekonomi kita nggak punya. Mari kita mulai membangun Indonesia dengan orang yang kompeten. Misalnya dunia kedokteran harus mengundang dokter Richard dong. Itu fix nggak bahwa Indonesia itu negara terkaya di dunia itu? Yes. What I believe is yes. Wah. Bro, Amerika itu nggak pernah mau deal sama negara miskin. Kalau miskin dibiarin, nggak diganggu. Oke? Negara kita, hubungan sama Amerika itu kan sangat dekat. Plus sekarang sangat dekat juga sama China. Ya kan? Kalau kita bilang kenapa Amerika pertama kali tertarik sama kita?
Emas. Kita ngomong emasnya aja itu kita nggak habis. Bergunung-gunung emas kita, coba bayangin. Tapi pertanyaan Anda adalah $1 billion question, kenapa kita seperti ini? Kalau sebuah negara yang sangat kaya, tetapi tidak memiliki manajemen yang benar, endingnya apa? Digunakan oleh negara yang kuat, kan pasti Dieksploitasi. Dieksploitasi dong, itu udah hukum alam. Tapi gue penasaran ya, kita kan punya Irian Jaya yang katanya kita punya emas banyak ya. Emas ini kebetulan lagi naik nih sebenarnya. Pemikiran simpel ya? Iya. Pemikiran simpel. Gue sih orang bego ya, sekali lagi gue. Ya gue juga bego sih, untuk itu gue bego. Kenapa kita jual aja kayak gitu punya? Ya, kenapa kita kasih ke orang luar, orang asing untuk ngeruknya? Kenapa nggak kita yang ambil emasnya, terus kita jadi negara kaya dong? Bahkan kita nggak butuh pajak dari masyarakat lagi. 2 juta, 2,1. Mungkin saya kasih clue lah, saya nggak berani ngomong juga. Soalnya podcast lu bakal viral gitu loh. Ntar podcast lu kan bintang 5 bro. Susah gue ngomong. Ini mancing-mancing, Edian gue yang bermasalah ntar. Gue nggak mancing. Gue nggak pernah mancing, ini pertanyaan dari dalam hati. Bener sih, gue juga nanya. Tapi kita lihat gini, clue lah. Anggap aja kalau clue itu belum tentu bener. Anggap aja konspirasi teori deh gitu ya. Gue pelindungnya konspirasi aja. Indonesia bisa merdeka karena apa, udah gitu aja. Pasti ada trade off kan. Nah, apa yang di trade off? Kalau enggak, kenapa kita harus merdeka? Oke. Belanda 3,5 abad. Apakah Belanda menjajah? Kita tahu beberapa source menyatakan bahwa VOC itu bayar kok. Kita dikorupsi bangsa sendiri kan. Ceritanya kan gitu yang berkembang. Itu fakta gitu loh. Makanya kan kasihan Dendel segala macam. Gue udah bangunin lu jalanan, gue udah bayar, gue dianggap penjajah kan, kasihan kan. Faktanya kan tidak begitu. Di Belanda kan terkenalnya apa? Gue udah bayar loh. Ya, kepala daerah lo yang korup duit gue misalnya. Terus gue ngamuk nih mau merebut hak, gue dibilang penjajah. Misalnya itu satu. Jepang lah. Kalau Jepang kan ngerusak memang waktu itu. Ya kan? Inggris membangun, Raffles segala macam kan. Tapi dari semua ini kan belum aja yang super kuat. Nah setelah itu kan Amerika sejak kasusnya yang Pearl Harbor itu kalau nggak salah kan rame sama Jepang, Hiroshima, Nagasaki, akhirnya diberikan kemerdekaan. Pertanyaan besarnya adalah trade off-nya apa nih? There's no free lunch in this planet Earth. Pasti ada trade off. Nah itu gue bilang ini konspirasi, silakan dijawab. Ntar gue masalah lagi, salah ngomong. Tapi ada trade off. Nah apakah trade off-nya itu adalah sumber daya alam? Apakah trade off-nya adalah apapun lah, I don't know. Tapi itu adalah teori yang paling memungkinkan untuk menjawab, kita kan punya semuanya, kenapa nggak kita jual bagi rakyat aja? Tentunya ada penguncinya. Trade off lu apa dulu waktu merdeka, misalnya. Dan itu kan ada hubungan waktu Pak Harto turun. Kenapa dilengserkan seperti itu? Karena ada hubungan bilateral dengan negara yang tidak disukai sama Paman Sam, misalnya. Terjadilah itu chaos 98, misalnya kan. Nah, apakah sekarang seperti itu? Agak berbeda. Cara geopolitiknya beda. Tapi kalau kemungkinan Indonesia untuk terjadi resesi bagaimana menurut lo? Technical recession itu 2 kali berturut-turut GDP pertumbuhannya negatif. Technical recession bisa aja terjadi, nggak ada masalah. Tapi resesi yang kita sebut resesi sebagai orang awam nih kayak kita nih, adalah semua toko tutup. Sekarang sudah resesi belum? Belum. Walaupun daya beli sudah jelek kayak gini. Makanya definisi resesi itu apa? Technical recession itu pertumbuhan ekonomi 2 kali berturut-turut drop misalnya. Dalam 2 kuartal omset misalnya. mall turun 50%. Ya itu bagian, belum resesi. Bagian dari drama aja. Berarti kalau misalnya resesi nanti lebih parah dari itu? Lebih parah. Kalau gue ngomong resesi yang asli, tutup, skincare tutup, bisnis gue tutup, selesai. Kita mau jual apa gitu, berdoa aja tiap hari kan. Itu resesi yang sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya selalu ada orang yang mengambil keuntungan di saat ada kesempitan. Pasti. Saat tahun 98 dulu banyak orang susah. Tapi ada juga orang yang kaya-kaya. Betul. Di saat COVID-19 kemarin, banyak semua orang susah. Tapi ada orang yang melejit kekayaannya. Banyak juga. Selalu ada seperti itu ya. Selalu orang cerdas adalah orang yang bisa mengambil keuntungan di saat ada masalah. Betul. Kita melihat ini ada masalah. Dan ke depan kita anggap saja ini adalah suatu masalah besar. Ajarkan penontonku bagaimana cara mengambil kesempatan. Very good. Yang pertama adalah lu mau semasalah apapun, hanya ada 3 hal yang tidak akan terkena dampak resesi. 1, soft skill, knowledge.
Mau sehancur apapun, orang yang punya skill, punya knowledge, expert di bidangnya, pasti akan selamat. Dan dia pasti akan berhasil. Yang kedua, kita harus jeli. Bisnis-bisnis yang mungkin akan kena dampak sektornya, harus kita cepat keluar. Ganti haluan. Ini terjadi waktu bokap gue tahun 2007. Tanya sama gue, lu bener suka sama financial market? Bener. Bokap gue gak setuju gue masuk di financial market, orang dulu kan. Oke, lu komit ya, hidup lu di situ ya. Lu tahu apa yang bokap lakukan? 2008 kan krisis moneter waktu itu kan, subprime mortgage. Dia jual semua alat beratnya. Kontraktor kelapa sawit, buka hutan, dia jual. Gue dukung lu 100%, gue dikasih 500 juta. Ini gue modalin. Akhirnya gue bikin sekuritas cabang waktu itu. Dia check out dari yang namanya dunia alat berat. Gak lama runtuh itu industrinya. Nah itu bokap gue ngasih tahu, gue berhasil keluar di waktu yang tepat. Jadi kalau nanti di kemudian hari ini terjadi resesi, yang kena dampaknya itu pasti ada 3 sektor utama yang pasti kena duluan. Apa? Nah itu kita belum tahu, tergantung jenis. Lu sebut 3 sektor utama tapi lu gak tahu. Pasti ada 3. Pasti 3? Konsumer pasti kena. Yang berhubungan sama konsumer udah pasti kena dulu. Oke, yang retail dong berarti. Retail, iya kan. Yang jualan langsung dengan konsumen. Pasti. Nah, cuma jualan apa kan ini yang gue bilang, gue belum tahu. B2C ya? B2C udah pasti kena. Oke. Baru merambat B2B kan. Terus habis itu sektor keuangan kena. Sektor keuangan maksudnya? Keuangan, misalnya banking kan pasti kena at the end. Oke. Berarti yang kata B2C dulu. B2B habis itu. Habis itu B2B. Banking. Habis itu baru banking. Karena banking kan selalu butuh nyalurin duit nih. Begitu nggak ada yang bisa disalurin, habis dia kan. Cost of fund-nya meledak. Pasti 3 dong, makanya gue bilang gue nggak bisa tahu ini apa, kan tergantung nanti. Nah, kalau bisnis lu ini bakal kena di sini, lu tahu ini B2C, nih, kita harus jeli. Exit sebelum kejadian. Lu selamat. Cash, pegang cash. Yang ketiga, itu tadi gue bilang, cash is the king. Cari cara gimana caranya lu kerja, nggak usah lah mikirin pemerintah begini dan begitu, itu biar urusannya Pak Prabowo. Urusan lu adalah, di rekening lu ada duit berapa. Kalau lu punya cash dan tidak ada utang, kalau ada resesi lu selamat. Jangan invest di barang-barang yang tidak liquid. 2015 itu over liquid, orang-orang itu belanja yang namanya properti. Sewa ruko, beli ruko gede-gedean. Mau disewa, akhirnya mangkrak semua. Sampai sekarang properti nggak hidup. Itu kesalahan investasi. Dari 2015 sampai sekarang? Sampai sekarang. Coba cek. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Karena kita tahu nih, oke, ke depan nih kalau pemerintah gagal, berarti dalam 5 tahun ke depan, the next pemilu lagi kan, election 2029, ada tantangan ekonomi, tantangan politik. Apa yang akan terjadi? Karena sebelum 2029 kan Trump duluan, US lagi kan. Nah, di situ hati-hati, cash is the king. Bekerjalah, berusahalah, berbisnislah, berhidup hematlah, nggak usah hedon, simpen cash itu. Mau investasi boleh, mau beli kripto, mau apa, terserah. Tapi poinnya adalah cash is the king. Jadi yang pertama knowledge, yang kedua check out sebelum kejadian. Caranya gimana Pak taunya? Sering nonton podcastnya Dr. Richard Lee lah, ya kan? Pasti kan juga akan ngundang narasumber yang mirip-mirip saya nantinya gitu. Nah, yang ketiga cash is the king. Oke. Berapa banyak Pak cashnya kan gitu. Inflasi makin tinggi itu benar. Jadi menurut gua kalau lu sekarang nggak punya uang 500 juta cash, hidup lu pasti suffer. Di Jakarta ya gue bilang. Terus jangan dibilang, wah sombong lu. Enggak. Coba hitung baik-baik. Nggak ada 500 juta cash sekarang di bank. Dan itu hanya dalam bentuk aset mobil. Mobil aset ini semua nggak ada gunanya. Yang gue bicara adalah, yuk harus punya cash. Kapanpun mau tarik 500 juta di bank. Lu nggak ada itu, suffer. Game over. Terus solusinya gimana? Ya udah pindah, jangan di Jakarta. Ke Surabaya, ke Jogja, ke Solo, kemana gitu. Ke daerah. Ke daerah. If you want to survive in this country, kita harus tahu tentang noise sama signal. Steve Jobs, Elon Musk, itu hidupnya adalah 80% signal. Jangan ada noise, main game, sosmedan, segala macam. That's all noise. We don't have plan. Dr. Richard bisa sukses karena apa? Full fokus kerjaannya, sampai gedein you punya skincare bisnis. Apakah mereka lakukan itu? Tidak. Nah ini, mereka harus siap. Berapa lama sih kita harus menunggu perekonomian ini masih melesu, melemah? Ini kan juga terkait global juga ya, bukan cuma kita ngomong gerakan di Indonesia ya. Tentu gerakan dari
pemerintah kan penting ya, tapi kan kita ngelihat juga global juga ya. Ekonomi Amerika tuh terlalu kuat sekarang. Dan gue lihat ada tendensi Amerika mau menghancurkan dirinya sendiri. Oh, ya kaget. Wah, gamenya selalu begitu. Lewat COVID nggak hancur. Lewat perang nggak hancur. Sekarang dia bikin tarif war, dia bikin yang namanya pengetatan immigration. Dampaknya kan mau ngelemahin diri sendiri. Kalau dia ngelemahin sendiri-sendiri, crash dar. Selalu buy on low, buy on bottom. Nggak cuma ngomong financial market. Ketika market itu porak-poranda, dia nanti punya alasan lagi untuk bikin macam-macam kan. Stimulus, cetak duit, apa segala macam. Terlalu kuat. Jadi kalau you mau tanya saya, langsung aja saya bilang, selama resesi belum terjadi yang sampai bam jatuh gitu, misalnya Amerika krisis kayak 2008, ini drama masih terus dibikin. Berarti ini masih panjang? Masih panjang. Penyiksaan ini masih panjang. Berapa lama? Kalau kita ngomong tahun, minimal 3 tahun. Minimal. Why? Karena Trump masih terus akan sampai 3 tahun ke depan kan. Dan selama pemerintahan dia akan mencoba make America great again. Gimana caranya? Bikin collapse, naikin lagi kan gitu. Nah, gelombang gedenya ini, negara-negara yang kecil ini gimana? Ini gue udah masuk geopolitik. Ada mungkin yang nggak setuju sama saya, tapi pengamatan gue di market sejak 2008, mainannya sama bro, termasuk COVID. Gue pertama di Indo yang bilang, vaksinnya akan ketemu kurang lebih bulan sekian. Ada kontennya. Gue cuma ngeliat market dong. Jadi ini market akan pulih kurang lebih bulan berapa, tahun berapa? Untuk IHSG atau apa? Maksudnya market apa nih maksudnya? Indonesia? Pulih ya, kita bicara pulih. Ya, pulih itu berarti kita bicara apa nih parameternya dulu nih? Tolong perekonomian, daya beli. Daya beli ya. Aku ngomong kalau berapa persen, penontonku nggak usah ngomong persen. Gini, maksudnya lu mau lihat dari rupiahnya kah? Atau mau lihat dari belinya ya? Atau apa? Daya beli. Kita punya podcast. Semua orang punya pasarnya masing-masing. Ya. Kalau lu ngomong 6%, 7%, 8%, mungkin kebayang. Kasih solusi mungkin, ya penontonnya mungkin bisa ngerti. Penontonku lebih mirip dengan mungkin Bang Denny Sumargo, ya. Penontonnya emak-emak. Yang nonton ini ya masyarakat. Jadi begini. Yang ngerasain cuma barang gue dibeli nggak? 6 bulan ya dari sekarang kita lihat. 6 bulan. Gebrakannya Pak Purbaya ini yang kita perhatikan ketat. Karena segmen, kalau tadi dijelaskan seperti itu, segmen Anda tidak akan pusing masalah perizinan dan lain-lain. Segmen Anda adalah gue buka toko, gue dagang, gampang. Perbaikan atau tidak daya belinya, perekonomian jadi lebih baik, sehingga spend kita, konsumtif kita juga meningkat 6 lagi. 6 bulan bro. 6 bulan. 6 bulan tuh udah bisa terasa. Berhasil nggak nih konsep? Jadi nggak bisa 2-3 bulan saja ekonomi langsung baik. Enggak lah, come on. Jangan terlalu euforia lah. Come on, please. Ya kan? Kita tahu sama tahu lah gitu. Dokter di balik layar juga pasti tahu, aduh overconfident banget gitu. Ya kita doakan, tapi come on, 3 bulan gitu ya. Ya nggak gitu juga gitu. Itu kan roda besar berputar ya. Tapi aku rasa sih 6 bulan lah. Kan nanti dimulai dengan THR. Jadi misalnya nih nanti Desember, Januari, kan ada yang dapat bonus juga tahunan. Nanti Idul Fitri dapat THR. Nah, kita lihat nih di periode ini. Kalau sampai Idul Fitri tahun depan masih letih lesu, kacau nih. Dengan segala macam manuver menteri yang baru, Idul Fitri, skincare masih nggak laku banyak, nggak ada peningkatan 30-40%, problem tuh. Nanti undang saya lagi dekat Idul Fitri.